Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rada Pertuna dengan NIM 1916050060. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan produk pembiayaan yang ada di dalam bank syariah, yaitu tabungan. Pengertian tabungan syariah ini adalah layanan penyimpanan uang yang ditawarkan pihak bank kepada nasabahnya yang sifatnya menjadi urgen saat niat kita ingin simpanan yang bebas dari riba. Fungsi yang ditawarkan dari tabungan syariah ini yaitu sebagai instrumen penyimpanan uang yang bisa berasal dari penerimaan gaji bulanan, upah kerja sampingan, hasil usaha, dan lain sebagainya. Jika kamu menggunakan tabungan syariah ini, kamu tidak akan menemukan sistem bunga, melainkan bagi hasil. Bank syariah dapat mengelola dana yang disimpan untuk disalurkan sebagai modal usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariat. Keuntungannya dibagi dalam bentuk bagi hasil kepada nasabah dengan persentase yang sudah disepakati. Dan juga manfaat yang bisa kamu dapatkan dari membuka tabungan syariah ini yaitu pertama, terhindar dari riba, kedua, simpanannya sesuai dengan prinsip dan ketentuan agama, 3. Simpanan uang terjamin oleh lembaga resmi seperti LPS dan diawasi ketat oleh OJK. Jika ingin membuka tabungan syariah ini, menggunakan akad mudharabah, karena akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pengelola rekening bank dengan nasabah, dan yang dikelola bisa dimanfaatkan untuk membiayai usaha yang disalurkan melalui pinjaman syariah. Hasil keuntungan pengelolaan akad mudharabah ini yang dibagi antara pengelola dengan pemilik modal, dalam hal ini adalah nasabah. Skema akad mudharabah ini dikenal dengan istilah bagi hasil. Syarat pembukaan rekening di bank syariah ini, kita hanya perlu membawa dokumen seperti KTP, memenuhi syarat setoran awal, dan mengisi formulir sebagai bukti pendaftarannya. Keuntungan akad mudharabah ini harus memenuhi 4 syarat. Pertama, keuntungan hanya diperuntukkan buat kedua pihak yang bekerja sama, yaitu pemilik modal, investor, dan pengelola. Seandainya ada yang membuat syarat sebagian keuntungan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan mudharabah dengan pembagian sepertiga keuntungan untukmu, sepertiga untukku, dan sepertiga lagi untuk istriku atau orang-orang lain, maka ini tidak sah kecuali jika pihak ketiga tersebut ikut andil mengelola usaha. Seandainya ada yang mengatakan setengah keuntungan untukku dan setengahnya untukmu, namun separuh dari bagianku untuk istriku, maka ini sah karena ini akad janji untuk memberikan hadiah kepada istri. 2. Pembagian keuntungan untuk semua pihak yang terlibat, tidak hanya untuk satu pihak saja. Seandainya dikatakan saya bekerja sama mudharabah denganmu, keuntungan sepenuhnya untukmu, maka ini dalam mazhab Syafi'i tidak sah. 3. Keuntungan harus diketahui secara jelas. 4. Dalam transaksi tersebut ditegaskan persentase tertentu bagi pemilik modal, investor, dan pengelola sehingga keuntungannya dibagi dengan persentase bersifat merata seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila ditentukan nilainya, contohnya dikatakan kita bekerja sama mudharabah dengan pembagian keuntungan untukmu 1 juta dan sisanya untukku, maka akadnya tidak sah. Demikian juga bila tidak jelas persentasenya seperti sebagian untukmu dan sebagian lainnya untukku. Perhitungan akhir yang menjadikan hak kepemilikan keuntungan itu bersifat permanen. Aplikasinya bisa 2 macam. Pertama, perhitungan akhir terhadap usaha, misalnya karena pemilik modal menarik kembali modalnya dan mengakhiri ikatan kerjasama antara kedua belah pihak. Yang kedua, finish cleansing terhadap kalkulasi keuntungan, yakni dengan cara menguatkan aset dan menghadirkannya lalu menetapkan nilainya secara kalkulatif. Apabila pemilik modal mau
dia bisa mengambilnya, tetapi kalau ia ingin diputar kembali berarti harus dilakukan perjanjian usaha baru, bukan meneruskan usaha yang lalu. Dengan ketentuan di atas, maka diperbolehkan menentukan bagi hasil keuntungan dengan persentase yang telah disepakati investor dan pengelolanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.